Shalom, sahabat-sahabat Kristus, kita jumpa lagi dalam program Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang penuh dengan cinta kasih, berkatilah hati kami, supaya kami dapat menerima dan menghayati firman-Mu dengan baik. Bahkan lebih daripada itu, kami dikuatkan, kami mendapatkan terang untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini ada dalam Ayub 1 ayat 20-22. Saya bacakan demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan menyajikan sebuah situasi dan keadaan yang tidak selalu menyenangkan bagi kita. Ada kalanya pergumulan datang, menyapa hari demi hari. Rasa kehilangan, rasa tak berdaya, rasa kedukaan begitu lekat dengan kita. Apa yang dialami oleh Ayub adalah sebuah gambaran yang sangat real. Dalam sekejap mata ia harus kehilangan seluruh hartanya. Dalam sekejap mata ia harus mengalami kehilangan anak-anaknya. Dan kita juga tahu, dalam waktu yang tidak berapa lama kemudian ia pun harus mengalami kehilangan kesehatannya. Luka yang ada dalam sekujur tubuhnya. Bahkan kesetiaan istrinya pun mulai mengganggu hidupnya. Ia diminta untuk menghujati Tuhan. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam berbagai macam penderitaan yang dialaminya, dalam kedukaan yang bertubi-tubi menghampiri hidupnya, apakah kemudian Ayub menyalahkan Tuhan? Apakah kemudian Ayub menganggap bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang salah? Atau bahkan Tuhan kalah dengan situasi dan keadaan yang ada? Ternyata tidak. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menjadi teladan bagi setiap kita bagaimana Ayub menyikapi penderitaan, bahkan kedukaan yang sangat dalam itu. Yang pertama dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Mengakui bahwa ia sedang berduka, mengakui bahwa ia sedang berada di dalam nestapa. Jujur dengan penderitaan dan rasa sakit yang sedang ia alami. Tapi kemudian yang kedua, dikatakan di sana, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dia bukan mengumpat, tetapi dia sujud lalu datang menyembah Tuhan. Dalam sebuah ungkapan iman dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia sadar dia sebenarnya tidak punya apa-apa. Karena sungguhnya apa yang dia miliki itu adalah miliknya Tuhan. Ketika Tuhan memberikan, Tuhan menitipkan. Bersukacita ia menyambutnya. Tetapi ketika Tuhan mengambilnya, dia pun dengan ikhlas menyerahkannya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi tanda bagaimana Ayub memiliki sebuah kerendahan hati. Seluruh hidupnya karena Tuhan. Dan ketika Tuhan mengambilnya, hanya ada pujian, pengakuan, semuanya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang kedua dikatakan, di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Bahkan Ayub tidak menuduh Allah telah melakukan sesuatu yang salah. Mari kita bertanya pada diri kita, di balik setiap kelemahan dan kerapuhan kita, di balik setiap penderitaan-penderitaan yang kita sedang alami, maukah kita tetap melihat segala sesuatunya itu dengan terang iman, bahwa Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu itu terjadi, bahwa Tuhan terlebih mampu mengangkat kita, menguatkan kita, melewati suasana kedukaan, berganti dengan kehidupan yang penuh dengan kekuatan. Tidak mudah harus mengatasi kehilangan dan kedukaan itu. Tetapi yakinlah, bersama dengan Tuhan, kita akan dikuatkan dan dimampukan melewatinya. Melewati tantangan-tantangan kehidupan dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah
nama Tuhan. Mari bersama-sama kita satu hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengakui bahwa ada saja situasi dan keadaan yang membuat kami berduka, bahkan duka yang sangat dalam. Namun terlebih ajar kami untuk senantiasa berserah dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena segala sesuatu berasal daripadamu dan akan kembali kepadamu. Biarlah di dalam setiap kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, merangkul kerapuhan kami, seraya memohon Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan. Seraya kami berserah sepenuhnya untuk kami melewati suasana kedukaan kami, melewati suasana kehilangan kami dalam sebuah pengharapan. Tuhan mampu mengantar kami pada situasi dan keadaan yang lebih baik. Di dalam kuasa nama Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan memberkati.